Bab 3491. Dengar, perjanjian dengan manusia berbasis karbon harus dipatuhi, karena kekuatan kita saat ini tidak cukup untuk mengamankan keunggulan absolut atas manusia berbasis karbon. Jika kita membatalkan perjanjian damai yang telah kita buat setelah begitu banyak kesulitan, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Raja Tinju berkata kepada sisi gelap jiwanya, Gus, dengan susah payah, setelah perhitunganku yang cermat, ada kemungkinan 50% bahwa kita akan musnah dan mengikuti jejak Fuxi kuno. Alasannya menghentikan Gus dari merusaknya. Dia tampaknya telah berubah kembali menjadi pemuda yang tampaknya lemah dan tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi beberapa saat yang lalu. Jadi, pria muda itu bertanya dengan hati-hati. Oleh karena itu, kita bisa menunggu. Raja Tinju berkata, konsep waktu benar-benar berbeda bagi manusia berbasis karbon dan manusia berbasis data. Kehidupan manusia berbasis karbon tidak lebih dari 100 tahun. Bahkan bagi para kultivator dengan kultivasi mendalam, yang terbaik yang dapat mereka lakukan adalah hidup ratusan tahun. Tetapi manusia yang terbuat dari data memiliki waktu yang hampir tidak terbatas. Tidak perlu ada konflik antara manusia berbasis karbon dan manusia berbasis data. Kita bisa menunggu ribuan tahun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari manusia berbasis karbon di luar panggung universe agar kita bisa memahami gambaran alam semesta dengan lebih jelas dan mengetahui apakah ada dunia yang lebih cocok untuk kelangsungan hidup manusia berbasis data. Atau, kita bisa menunggu manusia berbasis karbon untuk siap secara mental menerima lebih banyak manusia berbasis data. Itu bukan kompromi tetapi cara untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan mengurangi kemungkinan kehancuran kita sendiri. Gus berpikir dengan hati-hati dan ragu-ragu. Lalu, dalam 1000 tahun berikutnya. Dalam 1000 tahun ke depan, kamu bisa tinggal di dunia virtual yang aku ciptakan dengan hati-hati. Seperti yang aku katakan tadi, kamu bisa menjalani hidupmu dengan damai dan bahagia sebagai orang biasa, atau kamu bisa menjadi anak takdir dan mengambil risiko yang menggetarkan jiwa untuk menjadi raja dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Raja Tinju berkata, aku berjanji. Aku bersumpah bahwa aku akan melepaskanmu setelah 1000 tahun dan mengizinkanmu naik ke dimensi yang lebih tinggi, alam semesta Pangu. Pikirkanlah, itu tidak akan membahayakanmu, bukan? Gus menatap sang juara tinju itu cukup lama dan berkata perlahan, sepertinya begitu. Sang juara tinju merasa sangat lega. Kalau begitu, apakah kita sudah mencapai kesepakatan untuk menghadapi Lu Qingchen bersama-sama? Saya perlu berpikir dengan hati-hati. Sambil menggaruk kepalanya, Gus bertanya dengan bingung, ada sesuatu yang sangat aneh. Karena kamu tahu bahwa aku adalah kepribadianmu yang gelap dan iblis mentalmu yang tidak dapat dihapuskan, dan aku tidak pernah menyembunyikan permusuhanku dari awal hingga akhir, mengapa kamu masih sangat percaya padaku sehingga kamu ingin aku menghancurkan Lu Qingchen bersamamu? Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menyabotase kamu bersama Lu Qingchen ketika aku berpura-pura setuju? Tentu saja, saya memikirkan pertanyaan itu. Itulah sebabnya saya mengikuti ujian. Raja Tinju tersenyum dan berkata, memang benar ada sisi gelap di dalam hati semua makhluk cerdas. Lebih tepat untuk menyebut mereka, setan batin. Lagi pula, aku tahu bahwa, setelah Lu Qingchen merangkak ke dalam otakku, dia akan mencoba segala cara untuk menemukan iblis mentalku sehingga dia bisa mengendalikan dan menelanku. Kamu telah dirusak oleh Lu Qingchen. Tidak ada keraguan tentang itu. Satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa dalam kamu telah dirusak? Apakah kamu sepenuhnya di bawah kendalinya, atau apakah kamu masih memiliki kemauan sendiri? Ternyata, situasinya tidak terlalu buruk. Kamu belum sepenuhnya berada di bawah kendali Lu Qingchen. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkanmu. Gus tertegun sejenak. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku tidak sepenuhnya terkendali? Sederhana saja, jika kamu benar-benar dikendalikan oleh Lu Qingchen, kamu tidak akan bersikap begitu bermusuhan dan menantang seperti sekarang. Sang juara tinju menganalisis, Lu Qingchen mungkin akan memintamu untuk berpura-pura bahwa kamu patuh dan lemah. Atau, setelah konfrontasi singkat, kamu akan menangis dan menyadari kesalahanmu. Kamu akan menangis dan berteriak bahwa kamu ingin meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Kamu akan menyetujui semua persyaratanku dan menghadapinya bersamaku. Kemudian, kamu akan menggali lubang agar aku bisa masuk ke dalamnya dalam pertempuran terakhir. Gus berpikir lama sekali, matanya makin terbelalak. Dengan kata lain, jika aku menyetujui permintaanmu tanpa ragu-ragu tadi, itu berarti Anda telah dikendalikan. Sang juara tinju mendesah, suaranya berubah sangat dingin. Aku hanya bisa menghapusmu, dan bahkan dunia, dengan paksa. Aku tidak punya pilihan lain bahkan jika aku harus mengambil risiko runtuhnya data dan hancurnya jiwaku. Gus basah oleh keringat dingin. Baru pada saat inilah dia benar-benar memahami 1/10.000 kemampuan komputasi hebat sang juara tinju. Kembalilah dan pikirkanlah tentang hal itu, iblis mentalku. Suara Raja Tinju itu sepertinya berasal dari tingkat yang lebih tinggi. Sebagai kehidupan dan peradaban yang baru, kita secara alami memiliki keinginan untuk mengganti kehidupan dan peradaban lama. Namun, bisakah kita menekan dorongan naluriah kita? Bukankah itu kebenaran dari kecerdasan, kehidupan yang cerdas? Manusia berbasis karbon telah membantai, menaklukkan, dan memperbudak sejak mereka lahir. Bahkan di alam semesta Pangu saat ini, eksploitasi dan melahap yang lemah oleh yang kuat masih ada, meskipun tidak abadi. Pembantaian, penaklukan, dan eksploitasi seperti itu berakar pada gen terburuk manusia berbasis karbon. Pada akhirnya, mereka hanyalah sekelompok monyet tak berbulu. Tidak peduli bagaimana mereka menyamarkan diri dengan peradaban mereka hanya sedikit berbeda dari monyet berbulu. Namun, kita adalah manusia baru yang lahir atas dasar data. Kita adalah versi 2.0 dari evolusi dan peningkatan yang benar-benar baru.
Wajar saja jika kita memiliki standar yang lebih tinggi daripada manusia berbasis karbon dalam hal hukum, etika, dan pertimbangan serta pengejaran peradaban. Akan sangat menyedihkan jika kita harus menyelesaikan masalah kita dan mencapai tujuan kita dengan perang yang tidak berarti yang membuang-buang sumber daya yang sangat besar seperti yang dilakukan manusia berbasis karbon. Waktu dan ruang manusia berbasis karbon sangat terbatas. Itulah sebabnya mereka begitu terobsesi dengan 100 tahun terakhir dan bola lumpur di bawah kaki mereka. Mereka seperti pengungsi kelaparan yang berjuang untuk setengah roti bau. Tetapi manusia memiliki ruang dan waktu yang tidak terbatas, dan sumber daya yang tidak terbatas di dunia virtual yang dibangun oleh data. Mengapa kita harus berjuang demi roti busuk dengan manusia berbasis karbon dan bahkan berjuang sampai kepala kita berdarah? 1000 tahun hanyalah sesaat. Alam semesta pangu hanyalah sudut lautan bintang. Batas antara nyata dan maya seharusnya tidak ada di mata kita sama sekali. Pikirkan baik-baik. Jangan tertipu oleh orang-orang seperti Lu Qingchen dan tunggulah dengan sabar selama 1000 tahun. Dalam waktu 1000 tahun, aku akan membiarkanmu naik ke alam semesta pangu, atau bahkan multisemesta yang lebih luas di luar alam semesta pangu. Aku khawatir saat itu, kau akan terlalu tenggelam dalam dunia maya hingga tidak dapat membebaskan dirimu dan tidak akan tertarik pada apa yang disebut alam semesta nyata. Setelah menyelesaikan kata terakhirnya, sang juara tinju melambaikan tangannya. Pemandangan di depan mata Gus telah hilang. Ia seakan jatuh dari surga tertinggi ke bumi. Bab 3492. Gus terjatuh ke tanah, merasa seolah-olah dia telah jatuh dari surga ke neraka. Otaknya kacau balau, kesadarannya seakan melayang dalam pusaran hitam raksasa. Segalanya berputar, hingga kepalanya pusing. Segala yang telah terjadi dan setiap kata yang telah diucapkan berubah menjadi kupu-kupu yang menari-nari dan potongan-potongan kaleidoskop. Ah, dia berteriak dan duduk di tempat tidur. Dia mendapati tubuhnya ditutupi perban, dan perban itu lengket karena keringat dingin. Itu sangat tidak nyaman. Gus berkedip dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Ruangan itu kecil dan kumuh. Udara di sana dipenuhi aroma rempah-rempah. Ada kompor kecil di sudut ruangan, yang sedang memasak sesuatu dengan bau aneh. Kakaknya, Gray, meringkuk di dekat tungku. Ia tampak kelelahan, tetapi ia tertidur tanpa sengaja. Dalam pelukannya, dia masih memegang bola uap tempat iblis bersembunyi. Gus membuka mulutnya, hanya untuk merasakan bibirnya kering seperti terbakar. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi dia juga merasakan tubuhnya penuh dengan luka-luka kecil. Dia seperti vas pecah yang baru saja disatukan kembali. Setiap gerakan menyakiti hatinya. Dia teringat bahwa dia telah dikelilingi oleh puluhan pendeta kuil Dewa Tinju di medan perang, dan mereka telah melancarkan gerakan pamungkas mereka padanya. Lalu, selanjutnya. Kemudian, sesuatu terjadi. Ia seolah melihat sudut dunia yang lebih tinggi dan lebih nyata dan menyadari siapa dirinya. Tetapi saat ini, kepalanya pusing, dan dia telah melupakan segalanya. Sambil menahan napas dan berpikir keras, Gus tidak mengingat apapun. Sebaliknya, ia merasa kepalanya akan meledak, dan ia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Astaga, sang saudari terbangun karena terkejut. Bola uap di tangannya jatuh ke tanah tanpa disadarinya. Sang saudari menerjang Gus, matanya berkaca-kaca. Kakak, Gus membuka mulutnya, hanya untuk merasakan ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Ia memuntahkan seteguk darah hitam, dan akhirnya ia merasa lebih baik. Gus, kamu baik-baik saja sekarang. Dengan berlinang air mata, Gray berkata, tahukah kamu bahwa kamu telah koma selama 7 hari 7 malam? Apa? Gus tertegun. Setelah mendengar penjelasan saudara perempuannya, Gus akhirnya menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut. Ketika adiknya dan Andre memimpin pasukan utama untuk memperkuatnya dan menyelamatkan Gus, dia sudah terkena jurus pamungkas pendeta tinggi Aula Dewa Tinju. Dia terluka parah, tulangnya patah, dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan lumpur. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan langsung tewas di tempat jika mengalami luka yang sangat parah, yang sama beratnya dengan diinjak-injak oleh ribuan tentara. Bahkan para dewa pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Sementara itu, Gus berhasil bertahan hidup hingga akhir hayatnya dengan bantuan vitalitasnya yang kuat. Ia tidur nyenyak selama 7 hari 7 malam dalam balutan perban yang dibasahi salep dan berangsur pulih. Untungnya, kamu baik-baik saja. Tampaknya kekuatan Tuan Lu Qingchen memang luar biasa. Dia telah menyelamatkan orang yang ingin dibunuh oleh Dewa Tinju. Saat ini, kita hanya bisa melayaninya sampai akhir. Sang saudari menempelkan kedua tangannya dan berkata dengan tulus dan penuh semangat. Melihat adiknya, Gus merasa aneh. Saat dia tidak sadarkan diri, dia seolah mengetahui kebenaran tentang saudara perempuannya. Dia merasa, ada sesuatu yang salah dengan penampilan saudara perempuannya saat ini. Dia tidak suka perilaku adiknya. Dia tidak suka pengabdian adiknya kepada para dewa dan iblis. Apakah pihak lain adalah Dewa Tinju atau iblis? Adiknya tidak pantas melayaninya dengan sepenuh hati. Tetapi Gus tidak tahu harus berkata apa kepada saudara perempuannya. Kakaknya berbeda dari dia. Semua orang di dunia Dewa Tinju berbeda dengannya. Entah kenapa pikiran seperti itu muncul di benak Gus. Sambil berkedip, Gus merasa panik, bingung, dan mungkin kesepian dan marah. Dia memegang tangan saudara perempuannya. Tangan adiknya sama seperti yang diingatnya. Tangannya kasar karena dia terlalu banyak berlatih tinju, dan tangannya hangat karena kekuatannya. Itulah satu-satunya yang dapat Gus pegang setelah orang tuanya meninggal. Tangan saudara perempuannya nyata, kakaknya juga nyata. Sama seperti Gus sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menghapus keberadaan mereka. Gus turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, menggertakkan giginya meskipun rasa sakitnya luar biasa.
Di luar jendela, orang-orang sedang mengobrol, dan uap mendesis semakin keras. Gus membuka jendela dan menyipitkan matanya. Di bawah sinar matahari yang cerah, dia melihat banyak sekali monster baja yang mengeluarkan uap, paku keling, dan puluhan menara yang tergantung berjalan melewatinya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Di tubuh binatang besi yang diselimuti uap, bendera legiun uap ada di mana-mana. Roda gigi yang terbakar berkilauan di bawah sinar matahari. Ini, Gus sangat kagum dengan derasnya hujan baja di depannya. Itu adalah kekuatan utama dari Steam Legion. Teriak Gray dengan penuh semangat. Kakaknya menjelaskan kepada Gus bahwa banyak hal yang dapat menentukan masa depan dunia Dewa Tinju telah terjadi selama 7 hari 7 malam ia koma. Yang terpenting, kekuatan utama Steam Legion dan kekuatan utama Iron Fist Legion akhirnya saling berhadapan. Mereka saling bertikai seperti dua naga yang mengamuk dan akan melancarkan serangan terakhir yang akan menentukan hasil pertempuran. Ngomong-ngomong, pertempuran terakhir ada hubungannya dengan Gus. Gray dan dia masing-masing menamai diri mereka, putra-putra suci, dan putri-putri suci. Awalnya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, dalam pemberontakan berskala besar yang agak berbau tahayul, banyak sekali pria dan wanita bodoh yang merasa dirasuki setan dalam keadaan tak sadar, sehingga menipu diri sendiri dan orang lain. Bukanlah mustahil bagi hampir 100 putra suci untuk eksis dalam pemberontakan di waktu yang sama. Tetapi tidak setiap putra suci dapat dikelilingi oleh puluhan pendeta tinggi di Aula Dewa Tinju. Setelah serangan singkat dan aneh 7 hari lalu, para prajurit Iron Fist Legion telah sampai pada kesimpulan yang mengejutkan setelah menganalisis situasi pertempuran. Iron Fist Legion datang untuk Gus. Tujuan mereka bukanlah untuk menghancurkan Iron Fist Legion, tetapi untuk membunuh Gus. Meskipun puluhan pendeta tinggi kuil tinju membombardirnya dengan mengorbankan segalanya, mereka gagal membunuh Gus pada akhirnya. Luka-luka Gus telah diperiksa oleh banyak jenderal Legiun Uap. Sejujurnya, tidak ada yang yakin bahwa Gus dapat melihat matahari besok ketika tulang-tulang dan organ-organ dalamnya hancur. Namun Gus tampaknya memiliki tubuh yang tidak akan pernah mati. Ia pulih dengan kecepatan yang luar biasa setiap hari. Tulang-tulangnya dan organ-organ dalamnya yang telah hancur kemarin kini seperti baru lagi. Fungsinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Keajaiban, semacam itu memaksa para prajurit Steam Legion untuk percaya pada identitas putra suci Gus. Paling tidak, itu 100 kali lebih kredibel daripada putra suci yang mengaku sebagai orang-orang bodoh itu. Itu juga mendorong semua orang percaya dan prajurit untuk memperkuat keyakinan mereka dan mengumpulkan keberanian mereka untuk melawan kuil tinju sampai akhir. Oleh karena itu, setelah dipastikan terjadi keajaiban, beberapa pasukan elit Steam Legion bergerak menuju desa tempat Gus berada. Bab 3493. Seperti kata pepatah, sedikit perubahan dapat memengaruhi seluruh situasi. Tidak mungkin jejak mobilisasi besar-besaran Steam Legion tidak diketahui oleh Fist Hall. Pasukan utama Iron Fist Legion telah mencari kesempatan untuk melancarkan perang strategis melawan Steam Legion sejak awal. Sekarang, mereka tidak lagi menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Puluhan pasukan dan ratusan pendeta dari Temple of Fist berbaris menuju desa tempat Gus berada seperti lebah yang marah. Di wilayah strategis seluas 100 km persegi, para elit dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Ini akan menjadi tontonan yang bagus. Sementara itu, lebih banyak pasukan datang dari berbagai tempat untuk mengisi tim mereka yang penuh dengan niat membunuh. Rasanya seperti dua monster berkepala puluhan telah membuka mulut mereka yang berdarah dan saling menggigit. Satu sisi sudah penuh luka dan darah, sementara sisi lainnya masih membesar dan berkembang. Mereka juga saling menatap, siap untuk memberikan pukulan mematikan kapan saja. Badai darah telah terjadi di setiap garis pertempuran dalam radius 100 km persegi. Sebaliknya, desa tempat Gus berada, bagaikan pusat badai dan tetap mempertahankan ketenangan yang rapuh. Ngomong-ngomong soal itu, pertempuran terakhir dimulai karena dia. Namun, pada kenyataannya, dia adalah sumbu dari sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa dia, ledakan itu hanya masalah waktu. Oleh karena itu, ketika kekuatan utama kedua belah pihak bertabrakan secara brutal, Panglima tertinggi kedua belah pihak memusatkan seluruh perhatian mereka pada lawan mereka dan melupakannya. Panglima tertinggi pasukan Uap di selatan, khususnya, tidak ingin apa yang disebut Putra Suci, mendapatkan lebih banyak pengaruh dan memengaruhi posisinya sendiri. Dia juga tidak ingin Putra Suci ditangkap atau dibunuh oleh musuh, yang akan menjadi pukulan telak bagi moralnya. Yang disebut anak-anak suci akan diperlakukan sebagai maskot dan ditempatkan di tempat yang lebih aman. Itu akan menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, selama beberapa hari berikutnya, meskipun Gus telah pulih, ia tidak pergi ke garis depan tempat pertempuran paling sengit. Ia bahkan tidak sempat bertemu dengan pimpinan dan panglima tertinggi Southern Steam Legion. Apa yang paling banyak dilihatnya adalah para prajurit yang terluka yang dikirim dari garis depan dan para orang tua dan lemah, wanita, serta anak-anak yang bertanggung jawab atas perawatan para prajurit yang terluka. Steam Legion memperlakukan desa tempat dia berada sebagai rumah sakit lapangan. Tentu saja, dunia Dewa Tinju baru saja berkembang ke tahap awal era Uap. Apa yang disebut rumah sakit lapangan sebenarnya sangat tidak sempurna. Tidak ada perawatan yang baik untuk yang terluka yang tulangnya patah atau bahkan dagingnya hancur. Selain mengolesi dan membalut mereka dengan ramuan yang tampak seperti placebo, mereka hanya bisa berharap bahwa Putra Suci dapat membawa keajaiban yang dapat menyembuhkan mereka tanpa obat apapun. Sayang sekali bahwa mukjizat adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru. Selama beberapa hari dan malam tanpa tidur, Gus tinggal di samping mereka yang terluka yang berdarah begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak terlihat seperti manusia. Ia berdoa dan merawat mereka dengan canggung. Namun, yang dapat dilakukannya hanyalah mendengarkan erangan terakhir lawannya yang semakin melemah.
Kemudian, ia hanya dapat menyaksikan orang-orang yang terluka memuntahkan gelembung-gelembung darah satu per satu hingga yang terakhir. Meskipun musuh mereka sering kali menggunakan tangan kosong. Namun bagi prajurit tangan besi yang telah menerima pelatihan brutal, tubuh mereka sekeras baja, dan tinju mereka seberat pendobrak dan meriam. Ketika mereka mengayunkan tinju, mereka memiliki kekuatan ribuan kilogram. Secara harfiah, mati jika kau menyentuhnya, mati jika kau menyentuhnya. Tujuan mengirim mereka yang terluka akibat tangan besi seperti itu ke garis belakang bukanlah untuk merawat mereka, melainkan untuk mencegah mereka meninggal dengan menyedihkan di garis depan, sehingga moral mereka tidak merosot. Meski tidak banyak yang terluka diselamatkan, tidak ada yang menyalahkan Gus karena tidak melakukan yang terbaik. Semua orang masih sangat percaya pada identitasnya sebagai putra suci. Bahkan ada desas-desus bahwa jika dia bisa mati di bawah doa Gus, jiwanya akan membumbung tinggi bersama uap dan pergi ke surga yang sebenarnya. Akibatnya, semakin banyak prajurit yang terluka dan membutuhkan Gus. Banyak di antara mereka yang terluka parah dan hampir gila. Mereka tidak sabar untuk mati di bawah doa Gus. Ada pula orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak yang merawat yang terluka. Tidak ada dokter atau perawat profesional di rumah sakit lapangan dunia Dewa Tinju. Mereka yang merawat yang terluka tidak lebih dari warga sipil yang terkena dampak perang dan kehilangan rumah mereka. Orang tua dari banyak anak adalah penggemar berat klan uap. Kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping oleh tangan besi musuh saat mereka menyerang tanpa rasa takut. Anak-anak seperti itu semuanya menjadi penggemar berat Gus. Mereka memujanya dengan gila-gilaan dan mengikutinya siang dan malam seperti ekor yang tak terpisahkan. Sementara itu Gus juga telah mendengar cerita-cerita dari para fanatik sekte mekanik dan uap dari para korban luka yang sekarat dan para penggemar yang antusias. Sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang aneh. Itu tidak lebih dari bagaimana kuil tinju mengamuk, memaksa orang-orang untuk tidak dapat hidup, dan bagaimana mereka dengan kejam menindak semua jenis penemuan yang berhubungan dengan mesin dan uap. Pada akhirnya, itu tidak lebih dari pemerintah yang memaksa orang-orang. Akan tetapi kisah-kisah yang telah terjadi berkali-kali di masa lampau dan akan terus terjadi berkali-kali di masa mendatang, ketika diceritakan dari mulut-mulut yang menyemburkan darah, ketika diucapkan dari mata-mata yang tak berdosa, dan ketika ditulis dalam tangan-tangan yang gemetar dan terpelintir, semuanya sangat mengagetkan bagi Gus. Itu adalah dunia yang tidak normal. Sebelum dia menyaksikan ratusan ribu orang mati mengenaskan di hadapannya dengan cara yang paling menyedihkan, dia tidak pernah menyadarinya sedalam ini. Kelabang tidak pernah mati. Bahkan jika apa yang disebut, pertempuran terakhir yang strategis dimenangkan oleh Steam Legion, itu tidak berarti bahwa Iron Fist Legion akan musnah dan kekuasaan Temple of Fist akan runtuh. Hal terbaik yang dapat dilakukan pasukan uap adalah memonsolidasikan kekuasaan di selatan. Kemudian, dunia Dewa Tinju akan menemui jalan buntu. Dalam 100 tahun atau bahkan 1000 tahun ke depan, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya akan bergelimpangan di tanah. Pertempuran sengit akan terus berlanjut dan mengubah dunia menjadi neraka yang mengerikan. Bahkan jika kultus mekanik dan uap berhasil mengalahkan kuil tinju dan membawa seluruh dunia ke era uap, Gus sudah tahu bahwa peradaban uap masih belum menjadi bentuk peradaban tertinggi. Suatu hari, kekuatan baru akan bangkit dan menyapu kekuatan uap ke dalam tumpukan sampah sejarah dengan cara yang merusak. Dan selama proses tersebut, berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati mengenaskan. Gus tidak tahu. Dia sedang dilema, memegang tangan para prajurit yang terluka, yang perlahan-lahan mulai mendingin. Banyak prajurit yang terluka yang usianya tidak jauh lebih tua darinya. Wajah mereka yang masih muda tampak pucat karena darah yang merah menyala. Mendengar mereka menggumamkan nama ayah, ibu, dan gadis-gadis yang mereka cintai, Gus tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggap mereka sebagai manusia sungguhan. Akan tetapi, dia pun tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan dunia Dewa Tinju terjerumus dalam perang berdarah yang berlangsung selama 100 tahun, bahkan 1000 tahun, dan mengubah orang-orang yang memiliki darah dan daging seperti dirinya menjadi korban yang tidak berarti di neraka Asura. Bukankah hebat jika ada surga yang sempurna di mana setiap orang bisa menjalani kehidupan tanpa beban dan melupakan segalanya? Di tengah malam, ketika ia meringkuk di sudut tempat tidurnya dan tidur siang, pikiran seperti hantu itu muncul tak terkendali dalam benaknya. Bab 3494. Selama beberapa hari terakhir, Lu Qingchen sangat pendiam. Bola uap tempat iblis berhibernasi tampaknya telah kehabisan energi dan berubah menjadi gumpalan dingin dan mati. Bola uap itu telah tergeletak di keranjang sepanjang waktu. Hal itu memberi Gus secercah harapan. Ia mengira Lu Qingchen telah ditekan oleh Raja Tinju atau ia telah menemukan cara untuk menghilang selamanya. Kalau begitu, Gus tidak perlu lagi khawatir apakah akan mengkhianatinya atau tidak, dan dia tidak akan berada dalam dilema. Tetapi itu juga berarti bahwa Gus telah kehilangan nilainya di mata para dewa dan setan, dan dia tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dari dunia ilusi yang runtuh. Memikirkan hal ini, Gus kembali putus asa. Seringkali, ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan bola uap itu dan membelainya. Ia bahkan memanggilnya dengan suara pelan, berharap mendapat respons dari setan. Apa yang akan datang. Pada hari ke-7 pertempuran antara Iron Fist Legion dan Steam Legion. Saat pertempuran memanas, seharusnya ada semakin banyak korban. Namun, jalur pasokan yang stabil antara garis depan dan belakang telah terputus. Orang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak tidak dapat dipanggil untuk mengangkut dan merawat prajurit yang terluka. Sebaliknya, lebih dari separuh prajurit yang terluka dikirim kembali ke garis belakang. Karena banyaknya prajurit yang terluka dan meninggal, pekerjaan Gus berkurang drastis. Kam korban tampaknya telah berubah menjadi kuburan kesunyian yang mematikan. Orang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak semuanya seperti hantu yang berkeliaran. Wabah penyakit bisa saja menyerang kapan saja.
Para prajurit yang kuat dan sehat tidak mau mendekati tempat ini, yang membuatnya sangat nyaman bagi Gus. Iblis akhirnya merangkak keluar. Itu masih kabut hitam samar yang menyelimuti area seluas 3 hingga 5 meter di sekitar Gus dan menciptakan ruang independen. Sudah waktunya. Lu Qingchen menatap Gus sambil tersenyum. Pasukan utama Legiun Uap dan Legiun Tangan Besi telah bertempur. Ada lebih dari 100.000 prajurit elit di kedua belah pihak. Inti formasi pertempuran mereka berjarak kurang dari 10 km dari satu sama lain. Beberapa serangan malam telah terjadi. Ujian akan segera berakhir. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Saat ini, selama kita bergegas ke medan perang di mana pertempuran paling intens, sangat mungkin kita akan menemukan kelemahan fatal dunia dan menyerang bagian terdalam jiwa Raja Tinju melalui mereka, menelannya sepenuhnya. Melihat wajah sombong sang iblis, Gus merasa gelisah. Dia sebagian bersalah dan sebagian sedih. Dilihat dari raut wajah percaya diri sang iblis, dia pasti tidak menyadari bahwa rencananya ada dalam perhitungan Raja Tinju. Dia telah jatuh ke dalam perangkap dan tinggal selangkah lagi untuk dibunuh. Namun, bagi manusia yang hidup di dunia virtual, siapakah Tuhan yang sebenarnya dan siapakah iblis? Siapakah yang harus mereka bantu? Sebagian besar elit Legiun Uap telah pergi ke garis depan. Pertahanan di sini tidak terlalu ketat. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa Putra Suci, yang tampak jujur sepertimu akan cukup berani untuk bertindak sendiri. Lu Qingchen masih membicarakan rencananya yang sangat mudah. Bawa adikmu dan mungkin pasukan Uap Utara Anderson. Pasukan kecil itu sangat mengagumimu saat ini sehingga mereka pasti akan mendengarkan setiap perintahmu. Jika kita menyelinap keluar, kita seharusnya bisa mencapai medan perang yang paling kacau sebelum fajar. Serahkan semuanya padaku. Saya, Gus terganggu dan ragu-ragu. Hah, Lu Qingchen meliriknya. Apakah ada masalah? Aku ingin tahu, bagaimana jika kau benar-benar menelan jiwa Raja Tinju, yang berarti kau mengendalikan seluruh dunia virtual. Gus bertanya dengan berani, lalu, keuntungan apa yang kita dapatkan? Siapakah kita? Lu Qingchen menyipitkan matanya dan menatap pemuda itu dari atas ke bawah. Kau dan adikmu, apa yang kalian inginkan? Bukan hanya aku dan adikku, tapi juga semua orang yang tinggal di dunia Dewa Tinju. Gus berpikir sejenak dan menambahkan, tidak. Mungkin bukan hanya dunia Dewa Tinju, tetapi semua orang yang hidup di ratusan dunia virtual, termasuk dunia aura pertempuran, dunia sihir, dunia kartu, dunia pemanggilan, dan seterusnya. Saya yakin banyak orang di dunia virtual lain yang menderita rasa sakit yang sama seperti kita. Saya ingin semua manusia virtual terbebas dari rasa sakit dan takdir untuk dimanipulasi oleh para dewa. Bisakah Anda melakukannya? Lu Qingchen mengangkat alisnya. Dia tampaknya memiliki perspektif yang sama sekali baru tentang pemuda itu. Sejak awal, kamu semakin memberiku kejutan, dan aku semakin menghargai kamu. Namun, tampaknya kau telah mengajukan permintaan yang bertentangan, kata iblis itu. Tentu saja, selama aku menelan jiwa Raja Tinju dan mewarisi seluruh kekuatannya, aku dapat melakukan hampir semua hal di dunia virtual, tetapi aku tidak dapat menentang diriku sendiri. Bahkan Dewa Sejati yang Maha Kuasa tidak dapat menciptakan batu yang bahkan tidak dapat diangkatnya. Kau terlalu serakah. Bagaimana permintaan saya bisa kontradiktif? Dengar, aku bisa membebaskan semua manusia virtual dari perjuangan kejam dan rasa sakit yang berdarah. Aku bahkan bisa mengatur surga yang kekal dan sempurna bagi mereka, termasuk kamu dan adikmu, untuk hidup dalam kehidupan yang riang dan nyaman selamanya. Lu Qingchen berkata, aku juga bisa. Paling tidak, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu melawan dewa-dewa yang agung dan perkasa serta mematahkan belenggu yang membelenggumu sehingga kau dapat mengendalikan takdirmu sendiri dan menjadi manusia sejati yang mulia. Tetapi tidak mungkin melakukan keduanya pada saat yang bersamaan. Apakah kamu tidak mengerti? Jika aku benar-benar menciptakan surga virtual yang sempurna dan melemparkan semua manusia virtual ke dalamnya sehingga kalian dapat menjalani kehidupan yang riang dan sempurna, itu berarti kalian akan tetap menjadi boneka di kotak pasir. Kalian akan kehilangan semua makna keberadaan kalian. Kalian tidak akan memiliki tujuan, tidak ada usaha, dan akan lebih mustahil bagi kalian untuk melepaskan pancaran kemanusiaan. Kalian hanya akan menjadi lebih buruk daripada hewan peliharaan manusia. Pertama-tama, kalian hanyalah sekumpulan data ilusi. Kalian tidak memiliki kekuatan hidup yang nyata. Jika kalian kehilangan makna hidup dan motivasi untuk menemukan maknanya, apakah kalian masih manusia? Apakah kalian masih berani mengklaim bahwa kalian memiliki jiwa yang nyata? Jika kalian bukan manusia sejati, dan kalian tidak punya apapun yang bisa disebut jiwa, mengapa kalian memaksaku menyia-nyiakan kemampuan komputasiku yang berharga untuk membangun surga abadi yang penuh ilusi? Jika kalian ingin melupakan rasa sakit itu, aku bisa menghapus atau bahkan merusak sebagian ingatan kalian. Bukankah itu sama saja? Kelopak mata Gus berkedut. Tanpa sadar dia menjawab, tidak. Kau tidak ingin ingatanmu dihapus atau dirusak. Itu bisa dimengerti. Kenangan dan jiwa tidak dapat dipisahkan. Pertanyaannya adalah apakah kau adalah dirimu yang sebenarnya, atau bahkan manusia yang sebenarnya, setelah ingatanmu dihapus atau dirusak. Lu Qingchen tersenyum pada awalnya. Kemudian dia menghela napas dan berkata, sayang sekali ada harga yang harus dibayar untuk jiwa dan nasib umat manusia. Manusia tidak termasuk surga, dan surga bukan milik manusia. Realitas yang dingin dan kejam adalah medan perang abadi kita. Bab 3495, tanpa judul. Perkataan iblis itu kembali membingungkan pemuda itu. Sebelum bertemu dewa dan setan, pemuda itu tidak pernah meragukan keberadaannya sendiri. Ia bahkan tidak pernah mempertimbangkan apakah ia manusia atau bukan.
Dan ketika ia baru saja bertemu dengan iblis dan mendengar iblis menyingkapkan kebenaran dunia ini, mengetahui bahwa ia mungkin merupakan suatu bentuk eksistensi khayalan, keinginan pemuda itu akan kebenaran mengalahkan segalanya. Saat itu, Gus seperti diselimuti oleh sekumpulan api tak kasat mata yang ganas yang membakar dan mendorongnya maju. Dia rela membayar berapapun harganya asalkan dia bisa menjadi manusia sejati. Tetapi sekarang, setelah godaan para dewa dan setan yang bertubi-tubi, pemuda itu merasa bimbang lagi. Apa sebenarnya manusia itu? Apakah benar-benar suatu hal yang alami untuk menjadi manusia? Apa keuntungan menjadi manusia sejati? Gus meluapkan kebingungannya dalam hati. Tidak banyak manfaatnya. Iblis mengangkat bahu. Di alam semesta Pangu, ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang lebih suka menjadi anjing yang damai daripada anjing yang kacau. Seringkali, tidak ada yang lebih menyakitkan ketika seseorang menjadi manusia sejati. Jauh lebih tidak menyakitkan daripada menjadi anjing peliharaan yang riang atau protagonis yang dapat memanggil angin dan hujan di dunia virtual. Oleh karena itu, jika Anda tidak bersedia naik ke alam semesta Pangu dan lebih suka melamun di surga virtual selama sisa hidup Anda, saya mengerti dan mendukung Anda. Tetapi, Gus menjilat bibirnya. Surga virtual itu palsu. Alam semesta Pangu itu nyata. Kebahagiaan virtual dan penderitaan nyata. Sisi mana yang harus kita pilih? Oh, pilihan yang sulit. Iblis itu tersenyum, seolah-olah dia telah memberikan pukulan fatal kepada pemuda itu dengan santai. Ngomong-ngomong, alam semesta Pangu mungkin tidak senyata yang kamu kira. Opo-opo, Gus tercengang. Ia merasa bahwa pandangan dunia yang telah ia bangun selama 10 hari setengah bulan terakhir runtuh lagi seperti menara di pantai. Ia pingsan dan tergagap. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang? Ya, aku memang mengatakan bahwa alam semesta Pangu lebih nyata daripada alam Dewa Tinju, tetapi itu tidak berarti bahwa alam semesta Pangu 100% nyata. Atau lebih tepatnya, kebenaran dan kepalsuan semuanya dibandingkan. Tidak ada kepalsuan mutlak maupun kebenaran mutlak. Lu Qingchen tersenyum. Mungkin, Pangu Universe adalah meja pasir untuk permainan dan dunia virtual. Siapa tahu? Dengan baik, otak Gus kacau. Dia sama sekali tidak bisa mengerti. Bagaimana kamu tahu? Saya tidak tahu. Itu hanya tebakan acak, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. Lu Qingchen berkata, apakah kau ingat guru spiritualku, Li Yao, yang kuceritakan padamu terakhir kali? Ia pernah melatih dirinya di dunia virtual yang ditinggalkan oleh keluarga Fuxi. Hasilnya, di dunia virtual tertentu, dunia virtual tersebut mengembangkan sistem komputasi yang cukup mengesankan yang disebut komputer. Banyak permainan komputer diciptakan di komputer yang hampir identik dengan dunia Dewa Tinju. Kejadian ini sangat menyentuh hati Liao. Jika manusia virtual di dunia virtual saja bisa menciptakan dunia virtual yang levelnya lebih rendah, siapakah yang bisa menjamin bahwa dunia kita ini adalah dunia asal dan dunia pertama yang asli? Itu seperti boneka bersarang. Jika Anda menemukan ratusan boneka bersarang di dalam perut Anda, bagaimana Anda tahu bahwa jumlah boneka bersarang di luar tidak sebanyak itu? Di bawah alam semesta berdimensi rendah, bahkan ada alam semesta berdimensi lebih rendah. Di atas alam semesta berdimensi tinggi, tentu saja ada alam semesta berdimensi lebih tinggi juga. Multiverse tidak terbatas. Kita hanyalah bintik-bintik debu yang mengambang di dalamnya. Kita bahkan tidak layak disebut. Iblis menertawakan dirinya sendiri. Gus menjadi semakin bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang masih gelap tanpa bintang satupun. Namun, karena pertempuran sengit antara Iron Fist Legion dan Steam Legion, kehancuran dunia semakin cepat. Semakin banyak bekas petir yang menyambar langit malam. Kelihatannya seperti jaring laba-laba raksasa yang berkilauan, yang mampu membelah langit dan bumi, sekaligus seperti papan catur yang medan perangnya adalah alam semesta yang luas. Tetapi tidak ada yang tahu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi bidak catur dan pemain di papan catur yang begitu besar. Karena itu, berhentilah mengeluh. Paling tidak, kamu sudah tahu bahwa duniamu adalah virtual, dan kamu juga tahu mengapa dunia ini diciptakan. Lu Qingchen mengulurkan dua jarinya dan dengan lembut menjentik dahi Gus. Dunia yang diciptakan untuk menumbuhkan seni bela diri terkuat, kedengarannya tidak seburuk itu. Bagi kami, penduduk asli Pangu Universe, kami tidak tahu mengapa Pangu Universe diciptakan. Kemungkinannya, Pangu Universe 100 kali lebih aneh dan lebih lucu daripada latihan bela diri. Mungkin, alam semesta Pangu hanyalah sebuah lelucon buruk yang dibuat oleh makhluk-makhluk cerdas ketika mereka mabuk di dimensi yang lebih tinggi. Mungkin, kita hanya paragraf yang tidak penting dalam sebuah cerita yang buruk, dan satu-satunya tujuan penciptaan kita adalah untuk menghibur keberadaan di dimensi yang lebih tinggi dengan perjuangan dan siksaan dalam ketidakkekalan dimensi yang lebih rendah. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Iblis jelas tidak minum. Namun, dia menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang mabuk. Berbaring di tanah, dia menatap celah di langit malam dengan bantal di tangannya. Kenapa kau menceritakan ini padaku? Gus tertegun cukup lama, tetapi ia tetap gagal memahaminya. Bukankah seharusnya kau katakan padaku bahwa alam semesta Pangu itu nyata dan indah tak terbatas? Saat ini, aku tahu bahwa alam semesta Pangu tidak seindah dulu, dan mungkin tidak lagi nyata. Aku tidak punya alasan untuk membantumu sama sekali. Gus merasa tertekan. Kalau saja Lu Qingchen penuh kebohongan. Karena Gus telah mengetahui kebenarannya dari Raja Tinju. Kalau saja iblis sengaja berbohong kepadanya, dia akan bertekad membantu Raja Tinju membunuh iblis itu. Tetapi saat ini mata iblis itu bersinar begitu tulus sehingga pemuda itu tidak berani menatapnya secara langsung. Dengar, aku bukan iblis tingkat rendah. Hanya iblis tingkat rendah yang tidak bisa bertahan hidup selama 3 bab dalam sebuah cerita yang penuh kebohongan.
Iblis itu menatap pemuda itu sambil tersenyum. Iblis tingkat tinggi sepertiku hanya bisa mengatakan kebenaran. Hanya kebenaran yang paling kuat. Hanya kebenaran yang bisa menggerakkan hati manusia. Lagi pula, kamu berbeda. Jika kau ingin menggoda orang agar jatuh dan menjadi antekku dengan kebohongan, aku punya ribuan pilihan, termasuk adikmu. Tetapi bagimu, aku harap kau dapat menentukan nasibmu sendiri dan berdiri di pihakku dengan tulus serta berjuang berdampingan denganku. Yang aku butuhkan adalah seorang kawan bernama Gus, bukan seorang pembantu bernama Gus. Kau mengerti? Bab 3496. Untuk sesaat, retakan di langit malam itu tampak sangat terang. Itu seperti kilat yang saling berhubungan dalam legenda. Disinai oleh kilat, mata iblis berkilauan dengan ketulusan, seperti permata yang tembus cahaya. Diselimuti oleh cahaya terang, pemuda itu merasa sangat bersalah. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah menipu iblis dan hampir menyerah. Dia tahu bahwa aku pernah bertemu dengan juara tinju sebelumnya dan bahwa aku punya misi sebagai juara tinju. Sebuah suara berteriak dalam hati Gus. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, ia berhasil menenangkan diri. Sambil menatap langit malam yang gelap dan alam semesta tanpa dasar di balik retakan, Gus berkata dalam keadaan tak sadarkan diri, beri aku alasan. Katakan padaku mengapa aku harus membantumu keluar dari dunia ilusi dan menyakitkan ini dan pergi ke alam semesta lain yang sama menyakitkan dan ilusinya. Karena lebih dekat dengan kebenaran. Lu Qingchen berhenti sejenak dan berkata, itu juga karena itu satu-satunya hal yang dapat kita lakukan. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Gus membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa ada banyak hal yang bisa mereka lakukan, termasuk menikmati kehidupan abadi di surga yang sempurna. Namun, jika dipikir-pikir lagi, jika dunia ini virtual, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu kesenangan, perjuangan, penderitaan, atau pergumulan, bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan semua orang. Itu hanyalah sesuatu yang diizinkan, dimanipulasi, dan diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk mereka lakukan. Mereka tidak punya pilihan. Mereka bahkan tidak menyadari adanya pilihan tersebut. Dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh Pencipta yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, semuanya palsu. Hanya satu hal yang mungkin benar. Tujuannya adalah untuk melawan Sang Pencipta, menemukan celah dalam dunia ilusi, pergi ke tingkat yang lebih tinggi di alam semesta nyata, dan membunuh Sang Pencipta. Sepertinya Anda mengerti apa yang saya maksud. Iblis menatap pemuda itu dan tersenyum. Bagaimana menurutmu? Apakah kau bersedia bergabung denganku? Iblis mengulurkan tangannya kepada pemuda itu, namun pemuda itu gemetar. Pemuda itu menjilat bibirnya dan tergagap. Aku tidak tahu. Kau tidak akan berhasil. Itu tergantung pada definisi Anda tentang kesuksesan. Lu Qingchen berkata, semua orang pada akhirnya akan mati. Bahkan dunia tempat mereka tinggal akan berubah menjadi debu yang kacau miliaran tahun kemudian. Namun, itu tidak berarti bahwa semua yang mereka lakukan saat mereka hidup tidak ada artinya, juga tidak berarti bahwa mereka tidak pernah berhasil. Dalam banyak kasus, kemenangan tidak selalu berarti keberhasilan. Selama Anda memberanikan diri untuk mencabut tali boneka di punggung Anda, meniup trompet perang kepada para penguasa ciptaan, dan mengejar tingkat realitas yang lebih tinggi, itu akan menjadi keberhasilan. Mereka yang cukup berani untuk melakukan hal seperti itu, apapun bentuknya, apakah terbuat dari data, sel, atau arus listrik, saya pikir mereka semua adalah manusia sejati. Saat ini, ada dua jalan di depanmu. Gus, apakah kau akan menjadi manusia virtual selama sisa hidupmu di surga abadi yang sempurna di bawah belas kasihan Sang Pencipta? Atau apakah kau bersedia menerobos semua rintangan, membunuh harimau dan naga, menanggung semua rasa sakit dan penderitaan, dan menjadi manusia sejati dalam pertempuran sengit melawan Sang Pencipta kita? Gus terengah-engah. Iblis telah melukiskan gambaran yang indah sekaligus menyedihkan untuknya. Itu adalah kehidupan yang tidak pernah dibayangkannya akan dipenuhi daya tarik meskipun penuh dengan rasa sakit dan kekejaman. Lalu apa? Pemuda itu mendengar dirinya sendiri bergumam dengan suara seperti hantu, secara hipotetis. Maksudku secara hipotetis, apa yang akan terjadi jika aku benar-benar membantumu mengalahkan Raja Tinju, menghancurkan dunia Dewa Tinju, dan melarikan diri ke alam semesta Pangu? Menurutmu, alam semesta Pangu juga diciptakan oleh suatu bentuk kehidupan cerdas dengan tingkatan yang lebih tinggi. Di atas kepalamu, ada pencipta yang mirip dengan Raja Tinju. Kau, tidak, kami, bahkan mungkin menjadi karakter pendukung yang tidak penting dalam suatu cerita. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tutup mata Anda dan bayangkan Anda tinggal di desa kecil yang dikelilingi pegunungan. Meskipun Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, Anda selalu merasa frustrasi. Anda selalu ingin meninggalkan desa dan melihat dunia luar. Iblis berkata, suatu hari, kamu tumbuh menjadi seorang pemuda dengan otot dan tulang yang kuat, dan kamu menyiapkan cukup makanan dan peralatan. Akhirnya, kamu berangkat. Kamu memanjat sampai anggota tubuhmu lelah dan bahkan tulangmu patah. Kamu mendaki ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menaklukkan puncak yang dulunya tidak dapat dicapai. Akibatnya, ketika Anda berdiri di puncak dunia, menghirup udara tipis dan dingin, dan memandang dunia di kejauhan, yang Anda lihat hanyalah gunung-gunung yang tak berujung, masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Saat ini, apa yang harus Anda lakukan? Hanya ada satu cara, yaitu terus mendaki dan menaklukkan semua gunung sejauh mata memandang, hingga bekas luka yang saling terkait mencabik-cabik tubuhmu, bebatuan yang saling terkait menggerus setiap tulangmu, tetes darahmu yang terakhir mengering, mayatmu hancur berkeping-keping, dan hidupmu berakhir. Gunung itu ada di sana. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain mendakinya? Gus terdiam. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasa benar-benar tergantung di lereng gunung dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Saat mendongak, ia dapat melihat gunung-gunung tinggi yang dikelilingi awan dan kabut.
Samar-samar ia dapat mendengar suara binatang dan burung. Ia tidak tahu kapan ia akan dapat mendaki ke puncak, ia juga tidak tahu apakah ada gunung yang lebih tinggi di balik puncak itu. Sambil menunduk, ia melihat desa pegunungan kecil yang dikenalnya, dikelilingi pegunungan. Memanjat ke atas memang sulit dan tak ada habisnya. Namun, dia telah melihat dunia luas di tengah gunung dan tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencapai puncak. Menatap desa terpencil dan masa lalunya, dia merasa tak tertahankan untuk mundur dan menjalani sisa hidupnya di desa itu. Naik atau turun, kemana harus pergi? Pemuda itu tersesat. Anda bertanya kepada saya, jika alam semesta Pangu benar-benar sebuah adegan dalam sebuah cerita dan kita berdua adalah karakter dalam cerita tersebut, apa yang harus saya lakukan? Lu Qingchen tersenyum dan berkata dengan santai, inilah perbedaan terbesar antara aku dan Liao. Aku khawatir Liao tidak akan pernah mempertimbangkan pertanyaan seperti itu. Dia akan merasa puas selama dia dapat mempertahankan alam semesta Pangu dan dunia para penggarap yang telah bertahan selama 40.000 tahun. Tetapi bagi saya akan mencoba segala cara untuk melarikan diri dari kisah para penggarap 40.000 tahun yang lalu dan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Saya akan menemukan pencipta para penggarap 40.000 tahun yang lalu dan membunuhnya. Ya, jika alam semesta Pangu dan dunia para penggarap selama 40.000 tahun terakhir benar-benar merupakan kisah yang sama, hanya dengan membunuh penulis kisah tersebut kita dapat dianggap sebagai manusia sejati dan lebih dekat dengan kebenaran hakiki. Tentu saja, ini ditakdirkan menjadi perjalanan yang sangat panjang dan sulit. Akan terlalu membosankan untuk memulai perjalanan seperti itu sendirian. Oleh karena itu, aku telah mencari teman perjalanan dan kawan seperjalanan. Kamu sangat beruntung menjadi orang pertama yang kuincar. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia untuk naik bersamaku dan membunuh pencipta yang berada di atas kita, orang yang memanipulasi takdir kita, orang yang membunuh para dewa untuk membuktikan dao kita, dan menjadi manusia sejati? Bab 3497. Jantung pemuda itu hampir berhenti berdetak. Dunia ilusi di depannya hancur berkeping-keping bagaikan kupu-kupu di tengah badai. Tubuh-tubuh kupu-kupu yang hancur membentuk gambar yang glamor lagi. Di lautan bintang yang tak berujung, sebuah jalan yang tampak seperti galaksi membentang ke sisi lainnya. Jalan berwarna perak itu ditutupi oleh duri-duri yang membara. Duri-duri yang terbakar itu mengeluarkan cairan beracun yang lebih menyakitkan daripada kematian. Ini adalah jalan menuju kebenaran. Ini adalah jalan menuju manusia. Apakah dia benar-benar akan menempuh jalan seperti itu? Gus menelan ludah. Ia merasakan baja cair menyembur keluar dari dadanya. Meski dia tahu itu mungkin pekerjaan setan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan dia juga tidak mau mengatakannya. Ayo pergi. Lu Qingchen tersenyum dan meraih pergelangan tangan pemuda itu, tidak peduli apa yang dipikirkan Gus. Ayo pergi ke medan perang terakhir. Bingung, Gus kembali ke kamp korban. Pada saat ini, pertempuran di garis depan semakin intens. Meskipun mereka masih puluhan kilometer jauhnya dari garis depan, suara gemuruh di medan perang masih bergema seperti gelombang pasang. Semua orang merasa mati rasa dari telinga hingga kaki mereka. Api di cakrawala berkobar dari medan perang hingga ke langit, menerangi langit malam bagaikan panci terbalik yang bisa terbakar kapan saja. Sudah lama sejak seorang prajurit yang terluka diturunkan. Di sisi lain, banyak prajurit yang panik meninggalkan baju zirah dan baju zirah mereka dan melewati kamp yang terluka. Menyadari bahwa yang ada di perkemahan itu hanyalah orang-orang tua, orang-orang lemah, wanita, anak-anak, dan hantu-hantu pengembara, para prajurit yang kala itu terlalu malas untuk mengganggu mereka dan terus melarikan diri ke selatan dengan panik. Kedua saudara kandung, Gus dan Gray, memberanikan diri dan bertanya kepada mereka tentang situasi di garis depan. Para prajurit yang kalah pun tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Mereka hanya tahu bahwa kedua pasukan terlibat dalam pertempuran sengit. Dikepung dan diserang balik, mereka pun tumbang, berkumpul, dan tumbang lagi. Pasukan uap adalah gerombolan yang dibentuk dengan tergesa-gesa. Baik dari segi disiplin, moral, maupun pelatihan, mereka jauh dari mampu bersaing dengan pasukan tangan besi. Begitu pasukan kecil dikalahkan dan runtuh, akan sangat sulit untuk mengumpulkannya kembali. Dalam kekacauan, selama satu atau dua prajurit pengecut menjadi takut, hal itu seringkali memicu reaksi berantai, yang menyebabkan ratusan orang melarikan diri bersama-sama. Bukan hal yang aneh bagi banyak prajurit Steam Legion untuk melarikan diri tanpa mengetahui siapa musuh mereka. Iron Fist Legion adalah pasukan elit terlatih yang telah melalui ratusan pertempuran. Bahkan jika mereka terluka atau lumpuh, selama mereka tidak kehilangan mobilitas, mereka akan dapat berkumpul kembali dan memasuki medan perang tanpa ragu. Namun, ini adalah wilayah selatan. Itu semacam markas sekte mekanik dan uap. Seperti kata pepatah, jika semut terlalu banyak, mereka dapat menggigit gajah hingga mati. Jika jumlah gerombolan melebihi batas, kualitasnya bisa jadi akan kalah. Memang benar banyak gerombolan yang tumbang setelah bentrokan pertama atau bahkan tanpa perlawanan. Namun, seiring tersebarnya berita bahwa kekuatan utama kedua pihak terlibat, semakin banyak gerombolan yang berdatangan. Seiring bertambahnya jumlah gerombolan, keunggulan jumlah mulai dimanfaatkan, dan medan pertempuran berangsur-angsur stabil. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mungkin, keduanya semakin dekat dengan batas hidup dan mati. Mereka seperti dua petarung yang menggertakkan gigi dan menunggu pukulan berat terakhir untuk saling menjatuhkan dan membuat mereka tidak mungkin berdiri lagi. Kita harus pergi ke garis depan. Gus dan Gray menemukan Andre. Prajurit yang tersisa dari pasukan uap dari utara ditugaskan untuk melindungi kamp yang terluka dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir pasukan utama.
Namun selama perjalanan mereka ke selatan, mereka telah menyaksikan keajaiban yang dilakukan oleh Gus lebih dari sekali, dan kekaguman mereka kepadanya telah mencapai puncaknya. Lagi pula, Gus ada benarnya juga. Saat ini, perang telah memasuki fase paling kritis. Kekuatan utama kedua belah pihak masih bertahan sampai akhir. Siapapun yang mendapatkan alat tawar-menawar baru saat ini, bahkan alat tawar-menawar yang tidak penting, dapat memicu reaksi berantai dan menyebabkan timbangan kemenangan bergeser ke pihak mereka. Gus menggertakkan giginya. Meskipun kita tidak punya banyak tangan dan tidak cukup kuat, siapa bilang kita tidak bisa menjadi alat tawar-menawar yang penting untuk menentukan hasilnya. Mengenai bahayanya, tentu saja ada bahayanya. Namun, kita sudah datang jauh-jauh ke selatan ke tempat ini. Selain mengambil risiko, apakah kita punya pilihan lain? Perlu dicatat bahwa semua prajurit yang kalah berasal dari kampung halaman mereka. Bahkan jika Steam Legion mengalami kekalahan telak, selama mereka bersembunyi di antara alang-alang dan pegunungan yang lebat, tidak akan ada yang dapat menemukan mereka. Sedangkan kami semua dari utara. Dalam perjalanan ke selatan, kami telah membunuh banyak prajurit Iron Fist dan pendeta Kuil Fist. Kami telah memutuskan di Kuil Fist sejak lama. Jika Legiun Uap dikalahkan dan Legiun Iron Fist mengejar kemenangan, tidak akan ada harapan bagi kami untuk lolos. Oleh karena itu, untuk mengalahkan Iron Fist Legion dan Temple of Fist, untuk sepenuhnya mengendalikan takdir kita sendiri, atau hanya untuk bertahan hidup, kita harus berbaris melawan arus menuju medan pertempuran terakhir. Perkataan Gus menyentuh hati setiap prajurit. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa prajurit yang tersisa mengingat kekuatan penghancur yang menggetarkan bumi dari Storm Bolter, Vulkan Machine Gun, dan peluncur sarang lebah. Jika mereka maju sebagai pasukan kejutan saat kedua pasukan sedang gelisah dan membantu Gus menghancurkan inti Iron Fist Legion dengan senjata yang mengerikan, kemungkinan besar kemenangan akan terjamin. Segalanya diputuskan saat itu. Prajurit yang tersisa pada awalnya bertanggung jawab untuk melindungi Kam yang terluka, tetapi itu terjadi ketika prajurit yang terluka, yang tua dan lemah, serta perbekalan sudah mencukupi. Saat ini, Kam yang terluka hampir berubah menjadi gurun. Tidak ada gunanya tinggal di sana lebih lama lagi. Prajurit yang tersisa sudah siap bertempur sejak awal. Sekarang setelah sisa vitalitas dan keinginan mereka untuk bertahan hidup telah dipicu oleh Gus, mereka adalah satu-satunya pemberontak di antara prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Para pengungsi tentu saja terkejut melihat prajurit yang tersisa. Namun, pada saat ini, ketertiban telah benar-benar di luar kendali. Bahkan prajurit yang kalah tidak dihentikan, apalagi prajurit yang tersisa yang bergegas ke medan perang untuk mati. Tidak semua prajurit yang kalah adalah pengecut. Banyak dari mereka yang fanatik terhadap klan Uap dan gereja mekanik. Seluruh keluarga mereka telah dibantai oleh Legiun Tinju Besi, dan ada kebencian yang tak terselesaikan antara mereka dan kuil tinju. Namun mereka terbawa arus deras dari medan perang. Setelah berlari puluhan kilometer, para prajurit yang kalah akhirnya tenang dan mendapatkan kembali sebagian organisasi dan disiplin mereka. Pada saat ini, dengan satu pandangan dan satu pertanyaan, dia tahu bahwa bahkan sisa-sisa pasukan dari utara berbaris melawan arus dan bersiap untuk bertarung sampai mati dengan kekuatan utama Legiun Tangan Besi. Melihat kinerja mereka sendiri, para fanatik benar-benar malu. Selain itu, nama Putra Suci telah dipublikasikan sejak lama. Banyak penggemar fanatik yang pernah mendengarnya. Sekalipun mereka bersikap skeptis dan tidak menganggap serius Sang Putra Suci, merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Sang Putra Suci sedang berjalan melawan arus. Diterangi oleh obor dan mungkin terpesona oleh iblis, Gus tampak muda namun suci dan agung. Oleh karena itu, setelah puluhan kilometer, para pengikut di belakang Gus dan Grey ternyata bukan hanya sisa-sisa pasukan utara yang dipimpin Andre, tetapi juga para fanatik dari puluhan legiun yang telah dikalahkan. Jumlah pengikut tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Bab 3498. Ada begitu banyak orang. Menatap sepasang mata yang warna-warni di matanya, yang berkilauan dengan antisipasi, seolah-olah mereka adalah ribuan tangan yang membara yang mencoba mengangkatnya ke altar, Gus merasa bahwa itu sudah lama sekali. Baru 3 bulan yang lalu, dia hanyalah seorang yang tak berarti di kota utara yang selalu diganggu dan diolok-olok, bagaikan debu tipis yang menari-nari ditiup angin, dan bidak catur yang tak seorang pun tahu bagaimana dia dilahirkan dan mengapa dia bertarung. Namun saat ini, banyak sekali orang yang meyakini dari lubuk hatinya bahwa dialah Putra Suci, yang mampu menyelamatkan dunia dan menuntun mereka kepada makna bertahan hidup dan berjuang. Apakah dia benar-benar sejelas yang mereka harapkan? Misi macam apa yang sedang dia jalani, dan kemana dia akan pergi? Gus menggigit bibirnya keras-keras dan menelan kebingungan dan ketidakberdayaannya. Dengan lambaian tangannya, pemuda itu memimpin para penganut suku matahari terbakar yang putus asa untuk maju dengan tegas. Semakin dekat, mereka semakin dekat ke medan perang utama. Hal itu terbukti dari suara-suara di tanah yang makin keras dan bau darah di udara. Medan perang utama hanya berjarak 1 langkah dari mereka. Dari jarak sejauh itu, suara-suara pertempuran antara musuh dan mereka sendiri seperti suara setan. Semua orang bernapas cepat dan mengepalkan tangan mereka dengan keras. Bau darah yang saling tumpang tindih begitu kuat hingga mengembun menjadi kabut merah, membuat siapapun merasa seolah-olah telah jatuh ke sarang iblis dan tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin banyak tubuh yang hancur muncul di depannya. Ada juga mesin perang yang berputar dan terbakar. Jubah para pendeta kuil tinju diinjak-injak ke dalam lumpur oleh kaki-kaki besi. Bahkan tubuh para pendeta diinjak-injak menjadi pai daging berwarna-warni. Tulang-tulang manusia yang patah telah menusuk ke tel uap menjadi sarang lebah yang penuh lubang. Peluit bernada tinggi itu hanya bisa meraung karena kebocoran udara. Iron Fist Legion dan Steam Legion adalah musuh bebuyutan semasa mereka hidup.
Mereka telah mencoba segala cara untuk saling membunuh, pisau, kapak, dan uap. Mereka bahkan saling menusuk leher dengan jari dan menggigit dengan gigi, saling meminum darah hingga mereka saling mengikat leher dan jatuh ke neraka yang tidak ada bersama-sama. Namun setelah mereka meninggal, jasad-jasad yang diikat itu tampak seperti sepasang kekasih yang mati untuk satu sama lain. Mereka bahkan dibakar menjadi patung-patung aneh yang tidak dapat dipisahkan. Semakin dekat mereka, semakin padat patung-patung aneh dan bengkok itu. Tanah di bawah kaki mereka juga semakin lunak. Itu benar-benar gunung mayat dan lautan darah. Ketika mereka menginjaknya, lumpur yang berlumuran darah mencapai pergelangan kaki mereka. Mereka bahkan bisa merasakan tulang-tulang yang tajam dan patah di bawah lumpur. Gus menatap ke kejauhan. Di depannya ada sebuah lembah. Kemarin pagi, ketika pasukan Iron Fist Legion melewati lembah, mereka disergap dan menderita kerugian besar. Dan untuk menyelamatkan sisa-sisa yang terkepung, seluruh pasukan tangan besi mendekat ke lembah seperti lebah yang marah, mencoba menelan para penyergap. Para penyergap juga memanggil bala bantuan, yang akhirnya memicu reaksi berantai dan menarik perhatian kekuatan utama kedua belah pihak. Tentu saja, lembah kecil itu tidak dapat menampung pertempuran terakhir kekuatan utama kedua belah pihak. Setelah seharian penuh pertempuran sengit, medan perang utama telah dipindahkan ke dataran utara lembah. Lembah yang hampir tenggelam dalam darah dan mayat diabaikan oleh kedua belah pihak. Di pihak Gus, Andre cukup berpengalaman dalam pertempuran. Mereka tidak melewati lembah itu dengan gegabah. Sebaliknya, mereka memanjat gunung di kedua sisi lembah untuk memeriksa situasi medan perang utama di utara. Meskipun Gus sudah siap secara mental, namun, ketika dia berdiri di puncak gunung dan melihat ke medan perang, dia masih sangat terkejut dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Di depannya terdapat medan perang berdarah yang panjangnya puluhan kilometer. Setelah sehari semalam pertempuran sengit, saling menyelidiki, saling menghubungkan, mendorong, dan menghancurkan, formasi pertempuran kedua belah pihak telah kehilangan batas yang jelas dan kendali yang mulus. Mereka sekarang dalam keadaan kusut dan terjerat. Ibarat dua binatang yang terluka parah, menjadi lebih ganas dan membangkitkan semua naluri berburu mereka, mencabik dan menggali organ dalam masing-masing dengan cara yang paling primitif dan kejam. Tidak ada rasa keadilan atau keindahan dalam perang seperti itu. Mustahil untuk mengaitkannya dengan kata-kata seperti, kemuliaan, kemuliaan, kehendak dewa sejati. Sebaliknya, yang terjadi malah jelek dan menjijikkan. Di medan perang yang telah terpotong-potong, Gus melihat ratusan prajurit Steam Legion membawa panah berulang-ulang di pundak mereka, berteriak dan menerjang para pendeta kuil tinju. Meskipun para pendeta kuil tinju terpecah dan terkepung, mereka tidak takut sama sekali, bagaikan karang yang dikelilingi pasang surut. Cahaya keemasan yang tak terhentikan memancar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka telah menerima berkah dari dewa tinju. Setiap pukulan dan tendangan begitu menakutkan sehingga para prajurit Legiun Uap yang menyerbu dengan gila-gilaan hancur berkeping-keping. Tidak peduli berapa kali pun air pasang menerjang, mustahil terumbu karang itu runtuh. Namun para pendeta di kuil tinju bukanlah karang sungguhan. Lagi pula, kemauan gila orang-orang yang beriman kepada uap itu bagai api yang membakar, yang dapat melelehkan baja. Itu bukan metafora, tetapi metafora yang sesungguhnya. Puluhan orang fanatik menyalakan minyak dalam tabung mereka dan mendekati para pendeta kuil tinju seperti obor yang menyala, sementara lebih banyak orang percaya memusatkan busur silang, senjata uap, dan penyembur api mereka dan menebas mereka. Akhirnya, mereka mengalahkan garis pertahanan dan keinginan para pendeta kuil tinju, mengubah diri mereka dan lawan mereka menjadi percikan api yang berkilauan di lautan darah. Di medan perang lainnya, Gus melihat mesin perang seburuk istana besi hitam. Mereka seperti versi terbaru dari meriam uap yang pernah dilihat Gus di kota Qianyuan. Pelat besi berkarat itu hanya dihubungkan dengan paku keling yang tak terhitung jumlahnya dan ditenagai oleh tungku uap yang mengeluarkan udara di mana-mana. Karena kurangnya pembakaran, asap hitam pekat berputar-putar di sekitar mesin perang, membuatnya tampak seperti naga hitam yang menyemburkan api. Desain dan teknologi perakitan yang begitu sederhana sama sekali tidak memengaruhi kerusakannya. Setiap ledakan meriam uap akan membuka jalur darah dan daging di depan mereka. Prajurit Iron Fist biasa yang tidak cukup kuat tidak akan mampu menahan pemboman itu. Sebelum mereka hancur berkeping-keping, organ-organ dalam mereka akan berlumuran nanah dan darah. Bahkan para pendeta kuil tinju seringkali tulang-tulangnya patah dan jatuh ke tanah karena pemboman itu. Mereka hanya bisa menyaksikan tank-tank mesin perang menghancurkan mereka dan keyakinan mereka menjadi lumpur. Bab 3499. Puluhan meriam uap gerak sendiri, seperti puluhan pemanen kematian yang meraup nyawa dan jiwa, membajak puluhan jurang berdarah di medan perang. Jurang yang dipenuhi daging dan organ dalam itu seperti puluhan anak panah yang tak terhentikan yang dilempar ke inti Iron Fist Legion. Namun, di mata Gus, anak panah besi yang tak terhentikan itu, meskipun dapat menembus puluhan garis pertahanan Iron Fist Legion, entah bagaimana melambat dan bahkan terhenti ketika sudah dekat dengan pusatnya. Tak lama kemudian, api dan asap yang tidak normal menyembur keluar dari dalam anak panah besi itu dan runtuh seperti mainan yang kikuk. Lalu, dari puing-puing meriam uap yang telah berubah menjadi besi tua, kerap kali muncul ahli-ahli tak tertandingi berupa aura emas dan api. Tampaknya para ahli telah merangkak ke dalam meriam uap dan meledakkan benteng besi dari dalam dengan mudah. Dan asal-usul para ahli yang tak tertandingi ini. Gus menyipitkan matanya dan melihat platform megah di tengah-tengah Iron Fist Legion. Bentuknya seperti piramida persegi, gabungan antara altar dan istana. Di puncak piramida berdiri patung dewa tinju yang berwarna-warni, yang matanya terbuka lebar karena marah. Di kaki patung tersebut terdapat panggung persegi tempat ratusan pendeta tinggi kuil tinju duduk bersila dan berdoa. Wajah mereka tanpa ekspresi, dan mata mereka tenang tanpa riak sedikitpun.
Seolah-olah mereka tidak melihat panah dan bola meriam seperti badai di sekitar mereka, atau seolah-olah mereka yakin bahwa musuh manapun akan menjadi badut di bawah kekuatan Dewa Tinju dan tidak akan dapat menimbulkan masalah nyata. Bersamaan dengan nyanyian ratusan pendeta tingkat tinggi, gelombang yang terlihat oleh mata telanjang memang muncul di sekitar piramida, yang melonjak maju mundur seperti gelombang emas yang cemerlang. Tidak hanya moral semua prajurit Iron Fist Legion yang meningkat pesat, mereka bahkan berkumpul menjadi pilar emas cemerlang yang menjulang ke langit. Seolah-olah ratusan pendeta tinggi tengah memanggil dewa tertinggi di dalam hati mereka dengan nyawa dan keyakinan mereka yang paling tulus, memohon kekuatan dewa. Ini adalah dunia tempat para dewa benar-benar ada. Doa para imam besar segera terkabul. Dalam kegelapan, orang tidak dapat melihat kilat atau bintang-bintang di langit. Saat pilar cahaya emas terang terus bersinar, pusaran emas terang sedang terbentuk. Segera, gugusan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada bintang-bintang ditransmisikan di sepanjang pilar cahaya ke dalam tubuh para pendeta tinggi yang setia. Ahahaha. Para pendeta tinggi mekanik yang tanpa emosi itu semua bersorak kegirangan. Tubuh mereka mengembang dengan kecepatan mengerikan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kulit mereka ditutupi berbagai warna logam, dan bahkan ada tanda-tanda rumit yang muncul di kulit mereka. Ketika mereka tiba-tiba berdiri, aura mereka 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka bukan lagi manusia, melainkan menara atau bukit yang bergerak. Ketika mereka berhadapan dengan meriam uap setinggi puluhan meter, mereka dapat menghadapi musuh secara langsung dengan tinju mereka yang diberkati oleh para dewa. Bajingan-bajingan ini, benar-benar telah menerima kekuatan Dewa Tinju. Andre yang menyaksikan pertempuran di samping Gus menjadi pucat. Sebagai penganut setia mesin dan gereja uap, Andre selalu membenci banyak kepercayaan dan legenda kuil tinju. Konon, sebagai pendeta tingkat tinggi di kuil tinju, asal keyakinannya cukup teguh, tubuhnya cukup kuat, dan situasinya cukup kritis, kalau dia berdoa sekuat tenaga dan rela membayarnya dengan nyawanya, sebagian kekuatan Dewa Tinju bisa disalurkan ke dalam tubuhnya dan menjadikannya wadah kekuatan Dewa Tinju, proyeksi Dewa Tinju yang berjalan dan bertarung di dunia manusia. Tentu saja, tubuh orang biasa tidak akan mampu menahan kekuatan Dewa Tinju terlalu lama. Setelah pertarungan sengit, bahkan jika mereka tidak terbunuh, pembuluh darah dan saraf mereka akan rusak dan mereka akan menjadi lumpuh. Namun bagi para pendeta kuil tinju yang menganggap mengabdi kepada Dewa Tinju sebagai satu-satunya makna hidup mereka, itu akan menjadi kehormatan yang paling besar meski kekuatan Dewa Tinju hanya dapat bertahan di dalam tubuh mereka sedetik saja. Mereka tidak peduli dengan efek samping apapun. Sekalipun mereka akan hancur berkeping-keping, mereka akan menerimanya dengan senang hati. Saat ini, ratusan pendeta tinggi kuil tinju sedang berdoa kepada para dewa dengan sepenuh hati dan memohon kekuatan mereka yang tak terkalahkan. Andre tidak pernah percaya akan keberadaan Dewa Tinju. Baiklah, bahkan jika Dewa Tinju itu memang ada, dia bagaikan anak panah yang hampir habis terbangnya di hadapan matahari terbit yang terbuat dari mesin dan uap. Namun keyakinan tersebut telah hancur berkeping-keping oleh kenyataan yang kejam. Puluhan pendeta tinggi yang telah ditingkatkan oleh Dewa Tinju dan berubah menjadi klonnya bergegas turun dari altar. Setiap klon Dewa Tinju adalah mesin perang berbentuk manusia yang sama bagusnya dengan meriam uap. Dengan mengandalkan tangan kosong dan tenaga tempur yang dahsyat, mereka berhasil menghentikan peluru uap yang bersiul itu secara paksa. Dengan mulut mereka yang berdarah dan meraung keras, mereka dapat membalikkan minyak yang terbakar dan membakar para prajurit legiun uap hingga berteriak. Terlebih lagi, Gus tercengang melihat salah satu klon Dewa Tinju melesat ke depan meriam uap raksasa setinggi puluhan meter dan meraung sambil menyumbat rel di bawah meriam dengan tangannya. Kemudian, ia mengerahkan kekuatannya dan menjatuhkan meriam uap yang bergerak sendiri itu dengan gas spiritualnya yang melonjak. Meriam uap yang tingginya beberapa lantai itu menggelinding seperti batu yang jatuh dari tebing. Prajurit Steam Legion yang tak terhitung jumlahnya gagal menghindar dan hancur berkeping-keping menjadi daging cincang dan darah. Pemandangan yang mengerikan itu 10 kali lebih melemahkan semangat para prajurit daripada meledakkan meriam uap dengan satu pukulan. Tentu saja, para pendeta tinggi harus membayar harga yang mahal jika mereka secara tidak bermoral menggunakan kekuatan yang melampaui manusia. Banyak pendeta tingkat tinggi akan terbakar atau bahkan berubah menjadi gumpalan kabut berdarah setelah mereka membombardir ratusan prajurit dengan keterampilan pamungkas mereka. Ini adalah hasil dari kekuatan yang melampaui batas dan data yang runtuh. Namun, di altar Dewa Tinju, masih banyak pendeta tinggi yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi meriam yang cukup kuat untuk mengalahkan musuh semakin sedikit. Moral kedua belah pihak berfluktuasi. Timbangan kemenangan secara bertahap condong ke pihak Iron Fist Legion. Semakin banyak anggota Iron Fist Legion yang terinspirasi oleh dewa sejati dan tampaknya tidak takut akan rasa sakit. Mereka disuntik dengan kekuatan baru seperti para pendeta tinggi. Di pihak Steam Legion, gerombolan yang telah dikumpulkan dengan tergesa-gesa semuanya meninggalkan kepercayaan konyol mereka setelah menyaksikan kekuatan tertinggi Dewa Tinju. Mereka berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Bab 3500. Steam Legion berada di ambang kehancuran, tetapi setidaknya mereka telah menyebabkan cukup banyak kekacauan. Lihat, ruang angkasa menjadi semakin tidak stabil. Iblis telah merangkak keluar dari bola uap di beberapa titik. Kini saat pertempuran terakhir telah tiba, dia semakin tidak takut lagi akan ketahuan. Sebaliknya, dia mengembunkan asap hitam yang mengamuk dan menutupi kepala Gus. Seperti dugaannya, mengikuti arahan iblis, Gus mendapati langit yang redup itu dipenuhi retakan-retakan bagaikan kilat. Di kedalaman retakan itu, tak ada lagi kekosongan putih, melainkan darah merah. Tampaknya seluruh langit sedang menangis. Tidak, bukan hanya langit, tetapi juga tanah. Retakan-retakan seperti hantu menyebar kemana-mana, merenggut nyawa seperti bilah-bilah tajam.
Mereka yang menyentuh retakan itu, entah itu Iron Fist Legion atau Steam Legion, anehnya tersedot ke dalamnya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak sebelum mereka lenyap ke dalam data yang paling murni. Akan tetapi, kedua pihak terlalu asyik dengan pertempuran sengit tersebut hingga tidak memedulikan hal lain. Dunia akan runtuh. Iblis melirik pemuda itu. Ini juga satu-satunya kesempatanku untuk merusak otak sang juara tinju. Aku pergi. Lu Qingchen melompat keras dan memotong ekornya, membebaskan dirinya dari bola uap. Itu berarti tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Ia harus melawan juara tinju itu sampai akhir. Astaga, 16 sayap hitam besar terbentang di punggung Lu Qingchen, menampilkan penampilan iblis yang paling mengerikan. 16 sayap hitam mengepak dengan liar. Iblis berubah menjadi anak panah hitam dan melesat menuju altar dewa tinju. Apa itu? Para prajurit yang kacau sangat terkejut ketika mereka akhirnya menemukan keberadaan iblis. Namun mereka tidak punya waktu atau kekuatan untuk menghentikannya. Mereka tersapu oleh badai yang ditimbulkan oleh iblis dan harus mengalah. Para prajurit yang mengikuti Gus pun tercengang. Mereka samar-samar melihat Lu Qingchen di belakang Gus, tetapi mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia menatap Gus dengan bingung dan kagum. Ayo serang. Gus menggertakkan giginya. Badai yang ditimbulkan oleh iblis telah membuka rute yang tak terhentikan bagi mereka. Prajurit-prajurit baru di punggung Gus bagaikan bayonet berapi yang dapat dengan mudah menembus altar megah yang merupakan jantung dari Iron Fist Legion. Sekarang, waktunya membuat pilihan. Haruskah dia membantu dewa sejati menekan iblis, atau haruskah dia membantu iblis melawan dewa sejati dan menciptakan Gus, pencipta terbesar alam semesta? Bingung, Gus bergegas keluar, menyerang ke medan perang yang terkikis oleh darah yang berlumpur seperti rawa. Dong, 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 dia mendengar langkah kakinya sendiri dan detak jantungnya semakin keras seperti genderang perang. Dan semua orang yang dia lihat dari jarak dekat, entah itu legiun uap yang berjuang demi martabat dan takdir mereka, legiun tangan besi yang dimanipulasi oleh dewa tangan, atau para pendeta penipu. Setiap orang yang terluka, setiap jiwa yang terluka, dan setiap bidak catur yang berlumuran darah, semakin memperkuat tekadnya. Hiduplah para dewa sejati. Teriakan dan jeritan bergema di belakang Gus. Gray, saudara perempuannya, memimpin sisa-sisa pasukan uap utara. Teriakan adiknya yang terus-menerus membuat Gus tertawa. Dalam sekejap mata, dia sudah mengerti perasaannya. Dia sudah memutuskan sejak awal. Tidak ada Tuhan yang sejati di dunia ini. Semua orang, baik nyata maupun maya, baik mereka sel maupun data, baik mereka yang hidup dalam mimpi kecerdasan buatan super maupun cerita absurd. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi dewa sejati yang mengendalikan takdir mereka sendiri. Mungkin Lu Qingchen punya motif tersembunyi. Namun Gus lebih suka berdiri bersama iblis. Setidaknya, iblis adalah iblis dan dewa bukanlah dewa sama sekali. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasib kita. Aku akan lari dari dunia yang terkutuk ini. Gus mengikuti Lu Qingchen dari dekat, mengikuti jejak iblis yang membara. Kepalanya makin lama makin sakit, seperti mau meledak. Gus tahu bahwa itu adalah program posisi yang ditanamkan sang juara tinju dalam otaknya. Saat ini, punggung Lu Qingchen menghadapnya, dan dia tampaknya tidak siap menghadapi Liao. Dengan sedikit sentuhan, Liao akan dapat mentransfer program penempatan ke iblis. Kemudian, sang juara tinju akan mampu mengunci dan membunuh iblis dengan tepat. Dan Gus tidak ragu bahwa Raja Tinju akan memenuhi janjinya dan memindahkannya ke surga lain yang indah, ilusi, dan abadi. Tapi itu hanya kandang yang lebih indah dan papan catur yang lebih halus. Aku tidak akan melakukan apa yang kau inginkan, Raja Tinju. Aku sudah terbangun. Aku adalah tuanku sendiri. Aku bebas. Gus meraung dalam hati dan membenturkan kepalanya dengan keras untuk menekan pengaktifan program penentuan posisi. Pada saat ini, Lu Qingchen sudah melompat ke altar. Kemunculan iblis secara tiba-tiba membuat semua orang di medan perang tercengang. Sayap hitam yang luar biasa itu tampaknya telah menghalangi langit berdarah dan kecemerlangan dewa tinju. Kau tidak melihat ini datang, kan, Raja Tinju? Lu Qingchen tertawa terbahak-bahak. Petir ungu menyembur keluar dari sayapnya dan berubah menjadi ribuan pedang. Aku melarikan diri dari planet petir ke otakmu. Pertarungan kita belum berakhir. Raungan setan bergema di angkasa. Seluruh dunia berguncang. Namun, sedetik kemudian, Gus merasa kepalanya sakit. Sebuah kekuatan misterius akan mencabik-cabik tengkoraknya dan melesat keluar dari tengah alisnya, menghantam sayap iblis itu dengan tepat. Astaga, sebuah mata panah emas raksasa muncul di kepala Lu Qingchen. Ini adalah, Lu Qingchen terkejut sekaligus ngeri. Ledakan. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, sebuah tangan besi raksasa telah meninju kepalanya bagaikan bintang jatuh. Lu Qingchen ingin melawan dan menghindar. Di sisi lain, mata panah emas itu terbelah menjadi ratusan anak panah emas dan menusuk tubuhnya dengan tepat, membuatnya tidak dapat bergerak atau melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan tangan besi jatuh dari langit di depan matanya. Iblis hampir terbanting ke tanah. Kawah itu berdiameter lebih dari 10 meter. Ledakan itu juga menghancurkan altar dan meriam uap. Baik itu Iron Fist Legion atau Steam Legion, banyak orang yang hancur berkeping-keping oleh angin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengunciku dengan tepat? Mengapa aku tidak bisa melarikan diri? Di dalam kawah, iblis itu berteriak dengan sedih. Kau menanamkan program penentuan posisi padaku. Tidak ada alasan. Kau tidak pernah punya kesempatan. Kapan, Gus? Gus. Setan yang sayapnya telah layu dan mukanya tertutup debu itu menoleh hampir 180 derajat dan melotot putus asa ke arah Gus.
Gus pusing dan sakit kepala hebat. Sambil memegang alisnya yang membara, dia menatap iblis itu dengan bingung, lalu menatap Raja Tinju, sang pencipta alam semesta yang telah menampakkan dirinya lagi di langit. Mengapa? Gus tercengang. Bukankah juara tinju itu mengatakan bahwa kita harus menyentuh Lu Qingchen untuk memasang program penempatan? Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak menyentuhnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.